Nama saya Sayang Clara Chu akan menceritakan kisah Min Ziqian. Di negara Lu yang berdiri pada masa dinasti Zhao, ada seorang yang bernama Min Sun. Nama kehormatannya adalah Ziqian. Saat usia masih sangat kecil, ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Ayahnya menikah lagi dan kemudian ibu tirinya melahirkan berturut-turut 2 orang anak laki-laki. Manusia memiliki rasa egois. Orang karena bukan anak kandung sendiri, maka ibu tiri memperlakukan ketiga anaknya yang perbedaan yang sangat jauh. Ibu tiri memperlakukan Ziqian dengan sangat tidak baik. Saat badai salju menerjang, ibu tiri membuatkan mantel kapas yang sangat hangat kedua anak kandungnya. Meskipun mereka bermain di luar rumah, wajah mereka masih tampak merah mereka. Sungguh kasihan dengan Ziqian yang malah mengenakan mantel kapas kualitas rendah yang tipis. Saat musim dingin mencapai puncaknya, hawa beku menusuk ke dalam tulang. Ziqian harus selalu menahan kedinginan sehingga sepasang kaki dan tangannya membeku. Wajahnya pucat pasi. Dari perlakuan yang sangat jauh berbeda ini, Ziqian tidak pernah mengeluh sama sekali. Andai kata hari ini diriku yang menghadapi keadaan ini, hidup dalam keluarga sedemikian, apakah saya sanggup memikulnya? Apakah masih memiliki kegigihan untuk melanjutkan kehidupan begini? Meskipun orang zaman sekarang tidak berbahaya menghadapinya, namun bagi Ziqian, sedikit pun dia tidak merasa sedih. Sama sekali tidak menyalahkan ibu tirinya. Dalam sebuah badai yang ganas, ayahanda Ziqian yang menempuh perjalanan ke tempat lain untuk menyelesaikan suatu urusan, lalu menyuruh Ziqian untuk menjadi kusir kereta kuda. Langit membeku dan permukaan tanah yang ditutupi salju. Mantel tipis yang terbuat dari kapas berkualitas rendah yang dikenakan Ziqian, maka mana mungkin bisa menahan terjangan badai salju. Kedua tangannya sudah membeku, bibirnya juga sudah mengucat. Saat angin badai berhembus, Ziqian langsung menggigil, gemetaran hingga tangannya tidak sanggup lagi
memegang tali pedati. Begitu tali kendali kuda terlepas dari tangannya, kereta pun sehingga kehilangan seimbang dan berguncang keras. Sang ayah yang duduk di belakang mengalami guncang keras, menjadi sangat marah. Berpikir dalam hati, sudah begitu besar tapi kereta kuda saja tidak sanggup dikendalikan dengan baik. Lalu turun dari kereta, hendak memberi pelajaran pada putranya. Saat amarah akan terlontar dari mulutnya, mendadak sang ayah melihat wajah putranya yang sudah memucat. Sekujur tubuhnya menggigil. Gemetaran, merasa curiga, sang ayah merobek mantel Zetian dan mimik wajahnya langsung berubah panik. Dengan mata lebam, dia berkata, ternyata mantel Zetian dibuat keseluruhannya dari kapas berkualitas rendah. Dalam kondisi dingin membeku, ini mana mungkin sanggup bertahan, membiarkan anak sendiri menjalani siksaan dalam terjangan badai salju adalah karena sebagai ayah tidak menunaikan kewajiban dengan baik. Bersama itu pula hati sang ayah kembali dipenuhi dengan api amarah. Tak pernah terpikir olehnya, istri yang dinikahinya ternyata begitu kejam, menyiksa seorang anak hingga demikian kejinya. Saat itu pula dia memutuskan untuk mengusir istrinya. Zetian yang mendengar keputusan sang ayah segera berlutut dan memohon. Dengan berlinangan air mata, dia berkata, Sang Buddha masih ada, maka hanya saya seorang saja yang menderita kedinginan. Tetapi andaikan Bunda harus diusir, maka tiga anak di rumah harus menderita kedinginan dan kelaparan. Ucapannya ini membuat ayahnya tergugah. Maka itu tidak mengukir lagi tentang ibu tirinya itu. Melihat Zetian yang tidak menaruh dendam atas perlakuan terhadap dirinya. Ibu tirinya juga jadi tergugah, menyesali perbuatannya selama ini. Selainnya menyayangi Zetian serupa dengan anak kandung sendiri. Ucapan Zetian yang mencegah ayahnya mengusir ibu tirinya adalah begitu mengharukan, begitu tulusnya
juga begitu berwelas asih yang mengalir keluar dari lubuk hatinya yang paling mendalam, sehingga insan yang hatinya keras bagaikan batu yang akan luluh dan meneteskan air mata keharuan betapa sifat alaminya yang begitu berbakti dan penuh rasa hormat begitu murni, sungguh penuh kebajikan. Andaikan pada saat itu ayahanda Cicen yang mendatang sedang dibakar korban api, kemarahan mengusir istrinya keluar rumah. Maka untuk selanjutnya boleh dikatakan bahwa rumah ini takkan ada suasana keceriaan rumah tangga lagi, istri terpisah, anak terlantar. Bukankah itu sungguh memprihatinkan? Tetapi berkat adanya seorang putra berbakti Cicen sehingga mengubah keadaan rumah tangga tersebut dari sebuah rumah tangga yang hampir pecah belah menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis. Kekuatan yang ini hanya terletak pada sebersih niat pikiran kita. Sebersih niat ini adalah bakti yang murni. Yakin bakti murni yang adalah di dalam jiwa sejati setiap insan. Kala Bunda berada seorang anak kedinginan, kala Bunda bertiada 3 anak terlantar. Pepatah ini telah bertahan hingga ribuan tahun, sehingga generasi selanjutnya juga ikut memuji hati dan pengalaman bakti Mi Cicen. Andaikan kita juga hidup dalam keluarga serupa ini, kita harus dapat hidup dengan ibu tiri secara harmonis. Andai kata dapat meneladani Cicen, tentunya dalam kehidupan rumah tangga dapat menghindari banyak kesalahan pahaman, berbagai perselisihan, dan beragam ketidakbahagiaan. Memiliki sebutir hati yang berkat sikap untuk mewujudkan bukti di dunia ini. Tidak ada manusia yang hatinya sekeras batu atau besi, asalkan kita menggunakan ketulusan hati
yang bangkit dari lubuk hati yang paling dalam untuk berbakti pada ayah bunda. Bagaimanapun buruknya perlakuan ayah bunda, suatu hari pasti akan terganggu juga. Sekian sampai sini ceritanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan.